Talk Show. Bisnis kuliner. Strategi bisnis yang efektif dan tren pasar terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara talk show kami yang bertemakan dengan bisnis dan berkaitan dengan bisnis kuliner. Dan juga yang dimana dari talk show ini yakni untuk menggali potensi dan kesuksesan. Dan juga saya sangat gembira melihat kehadiran hadirin sekalian, yang karena kita akan menjelajahi dunia bisnis dan menggali wawasan baru yang dapat membantu kita meraih keberhasilan. Yang dimana dalam era yang terus berkembang sekarang ini, bisnis menjadi salah satu bidang yang sangat menarik dan penuh peluang. Dan juga melalui talk show ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan strategi bisnis yang efektif dan juga tren pasar terkini, serta berbagai faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam berusaha. Dan juga kami telah mengundang dua narasumber yang terkemuka, yakni Mbak Mila sebagai pengusaha frozen food, dan juga ada Mbak Taskia yang dimana seorang pengusaha makanan dalam bisnis online. Selain itu, acara ini juga merupakan kesempatan bagi hadirin sekalian untuk saling berinteraksi dan berdiskusi, yang dimana saya sebagai host dan kami sebagai host mendorong untuk para hadirin untuk aktif dalam sesi tanya jawab dan berbagi pemikiran sehingga kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan maksimal. Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini dan kepada seluruh pemateri yang telah bersedia berbagi pengetahuan yang berharga. Saya berharap dari adanya talk show ini memberikan wawasan yang berharga dan memberikan dorongan baru bagi setiap orang yang ingin meraih kesuksesan dalam dunia bisnis. Selamat menikmati acara talk show yang bertemakan bisnis ini, dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Kita akan berdiskusi ya, santai mengenai bisnis online yang mungkin telah Mbak Nila dan Mbak Taskia jalankan beberapa tahun belakangan dan katanya memiliki omset yang lumayan besar. Mungkin kita bisa berbagi tips dan trik lah bagaimana kalian berdua gitu kan menjalankannya, apa saja yang perlu dilakukan. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin kita akan tanyakan dan mungkin bisa menambah wawasan bagi pendengar yang lainnya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama itu, apa sih yang terpikirkan oleh Mbak Mila dan Mbak Taskia untuk memulai bisnis kuliner, yaitu bisnis di dalam media platform online gitu. Dan hal apa yang terpikirkan awalnya untuk melaksanakan atau mungkin memulai bisnis tersebut? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, terima kasih pertanyaan dari hostnya. Saya sendiri kan di sini adalah seorang pengusaha frozen food ya. Pada waktu itu saya memulai usaha frozen food ini sendiri itu pada saat masa pandemi, yaitu ya sekitaran 2 tahun yang lalu, atau mungkin untuk tahun ini hampir menginjak di 3 tahun yang lalu. Jadi awal mulanya itu frozen food ini kan nggak terlalu sangat dilirik ya oleh para masyarakat. Terus kayak yang orang lebih minatnya cari yang gampang, mana yang mudah, terus kayak langsung beli aja lah ke warung apa kan, lebih enak juga, masih aman apa segala macam. Pokoknya nggak yang ribetin lah masyarakat kita kan. Nah terus waktu pandemi itu kan posisinya masyarakat kita tuh kan nggak bisa nih keluar rumah karena terhalang oleh peraturan dari pemerintah juga, karena nggak bisa bertatap muka, nggak bisa intens secara langsung lah ketemu kan. Terus penjualan juga banyak sekali berkurang karena ya itu karena nggak bisa keluar rumah segala macam. Nah dengan dari itu kan ternyata pada saat itu saya sempat kepikiran tuh ada di salah satu platform media yaitu TikTok.
kayak salah satu TikTokers itu memasarkan produk gitu kan. Produknya itu berupa makanan frozen food, itu bentuknya kayak kue yang dibalut seperti dalamnya itu roti, terus ada coklatnya gitu kan, terus sistemnya itu frozen food. Nah, kayak orang-orang tuh kan waktu dilihatin di komentar tuh, lah kok orang-orang ini kayaknya pada tertarik ya, kok bisa makanan yang kayak gini yang kelihatannya tuh bisa mudah dibuat juga, tapi kok orang-orang pada tertarik gitu. Jadi kayak saya tuh coba mutarin otak juga kayak, oh kayaknya bisnis ini enak deh kalau dijalanin juga. Jadi waktu ngeliat itu saya coba, terus saya masarin ke orang-orang terdekat saya, yaitu teman-teman dekat saya, karena berhubung saya juga merintis usaha ini waktu saya juga masih kuliah, awal-awal kuliah. Jadi kok terus waktu coba, oh ternyata omsetnya juga lumayan, orang-orang juga tertarik. Jadi kayak, wah mungkin bisnis ini bisa saya lanjutin. Maka dari itu mungkin sampai sekarang bisnis ini bagi saya sendiri itu cukup menjanjikan ya, karena orang-orang juga banyak yang minat. Dari untuk saya aja. Kalau saya sendiri awalnya kan saya bekerja sebagai manajer restoran ya. Terus karena pandemi kan, jadi usaha restoran itu sedang terpuruk ya. Jadi saya tuh terdampak. Jadi saya pikir dengan keahlian saya memasak, saya bisa membuat hal tersebut menjadi hal yang menguntungkan bagi saya ya. Jadi di sini karena pandemi, orang-orang tuh kan takut keluar rumah ya. Jadi dan juga ada PSBB kan, jadi itu orang tuh takut kan keluar rumah. Jadi saya pikir mengapa ya saya nggak buka makanan online saja gitu kan. Terus saya tuh pertama kali bikin akun untuk posting makanan online saya itu di Instagram. Jadi saya punya akun khusus Instagram. Nah terus saya posting terus, ternyata tuh ada peminatnya. Terus dalam waktu singkat permintaannya tuh melonjak gitu. Baik. Cukup menarik ya, berawal dari yang karena pandemi COVID gitu kan, beranjak dan memulai memikirkan untuk membuat produk yang dipasarkan melalui online. Kemudian ada lanjutannya, itu pertanyaannya, bagaimana sih cara Mbak Mila ataupun Mbak Taskia memasarkan produknya atau mempromosikan produknya, yang mana kan kita jarang, waktu masa pandemi itu kan kita jarang kumpul bertemu dengan teman, mungkin keluarga atau sahabat itu. Nah, bagaimana dari kalian berdua memasarkan sehingga bisa menghasilkan omset yang bisa dibilang cukup menjanjikan gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau saya sih posting di media-media sosial ya. Terus kalau untuk sekarang kan pandemi sudah usai, kalau untuk acara-acara kayak ada food festival gitu saya sering ikut gitu kan. Terus kami juga kerjasama sama platform delivery online gitu kan, untuk memudahkan distribusi produk ke tangan konsumen. Terus juga kami tuh selalu berinovasi ya di menunya. Kami juga fokus kepada kenyamanan pelanggan. Terus untuk menunya sendiri kami memilih menu makanan yang sehat dan juga lezat tentunya. Bagi saya sendiri tuh memasarkan produknya ya melewati teman-teman dekat saya. Awalnya itu ya mungkin asalnya itu saya bikin brosur pamflet untuk pemasaran dari produknya itu sendiri. Itu waktu pertama yang mungkin saya sendiri pakai aplikasi yang mudah gitu, aplikasi Canva, template dari Canva, terus melakukan video editing untuk makanan penjualan saya juga itu pakai aplikasi yang mudah juga kayak Capture. Terus ya di situ ketika saya memang waktu itu kan masa pandemi nggak ketemu teman, tapi kan seenggaknya sebelumnya itu saya udah punya teman-teman yang backingannya yang mungkin mereka punya teman-teman lain kan. Nah dari itu saya minta tolong buat mereka juga bantuin pasarin. Terus ternyata dari teman-teman mereka juga banyak loh peminatnya juga lewat dari brosur itu juga. Sebenarnya untuk pemasaran produk yang saya tahu sekarang sih para anak muda tuh yang penting kemasan juga bagus, rapi, kayak menarik, ya udah mereka bakal minat. Jadi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya tuh mungkin bisa dikasih tahu lah berapa sih
target awalnya gitu, target awal dari penjualan itu, dan berapa omset yang dihasilkan gitu kan setelah menjalankan bisnis online makanan tersebut yang mungkin bisa dibilang udah berjalan kurang lebih 3 tahun sejak masa pandemi kemarin. Kalau saya sih tergantung harga pasar ya. Jadi sekarang ini untuk omset sih alhamdulillah ya, per hari bisa 2 juta. Berarti sebulan lumayan ya, hampir 2 digit. Jadi kalau dari saya sendiri sih sebenarnya yang nggak terlalu banyak-banyak banget, karena ya saya jualan untuk mengisi waktu luang dari kuliah juga kan, untuk bantu-bantu juga. Jadi ya awal modalnya saya keluarin itu sebesar 2 juta. Nah, perumpamaan saya yang penting intinya itu sebulan itu bisa pulang modalnya itu sekitar entah 2 juta itu, entah 2 juta lebih ataupun sampai 1 juta kan. 1 juta lebih lah, jadi kayak 3 juta lebih untuk dapat awalnya, ataupun keuntungan sebulannya 1 juta lah. Terus yang ketika dijual itu ternyata omsetnya itu udah melebihi gitu loh keuntungannya. Jadi kayak yang awalnya modalnya cuma 2 juta, ternyata baliknya itu untuk sebulan itu bisa sampai 8 juta. Jadi per minggunya itu 2 juta. Apa ya? Cukup menarik untuk dicoba untuk kalangan kawan-kawan di ruangan ini mungkin ingin mencoba untuk melakukan bisnis online itu makanan, ataupun mungkin ya produk lah yang bisa mungkin dipasarkan ke platform media online, yaitu seperti Instagram, TikTok, mungkin melalui teman-teman ataupun WA gitu kan. Sekarang TikTok juga ada yang namanya TikTok Shop gitu kan. Bisa bekerja sama dengan beberapa delivery gitu kan. Mungkin bisa apa sih tips dan trik lah buat anak muda sekarang yang pengen mengisi waktu luang gitu, mengisi waktu luang mereka yang mencari uang tambahan lah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tips dan trik memulai usaha gitu apa sih, dan apa yang harus dilakukan langkah-langkah ke depannya gitu. Oke. Untuk teman-teman di sini ataupun teman di rumah itu, intinya itu kita ketika ingin berusaha dan ingin mencoba ya udah coba aja. Jadi kayak kalau kamu punya suatu inspirasi itu nggak usah ditunda-tunda. Jadi kalau kamu pengen lakuin. Jadi yang namanya pemasaran produk ataupun kita jualan ataupun usaha itu kan nantinya itu pasti adalah peminatnya, kalaupun nggak seberapa apa. Jadi yang maksudnya itu setiap produk ya pasti udah ada pasarannya sendiri kan. Jadi kayak kalian kalau memang punya inspirasi terus kayak kepengen itu coba aja, meskipun iseng-iseng aja, coba, siapa tahu kan iseng-isengnya itu berhadiah, untung sama kalian kan, bisa balikin modal kalian juga, omset kalian lebih, terus bisa bantu kalian juga buat ngisi waktu luang supaya nggak gabut nggak jelas kemana kan. Terus kayak kalian juga sebagai anak muda kan sekarang udah banyak nih platform yang bisa nyebarin inspirasi ataupun kayak motivasi, itu bisa tuh kayak ditonton terus dipelajarin, lebih kayak cerita-cerita orang tuh dijadiin inspirasi aja. Jadi kayak ketika mereka ngasih inspirasi kayak nggak cuma nonton, nggak cuma denger, cuma ya ikut dicobain. Jadi ya siapa tahu iseng-iseng kalian yang tadi cuma nonton itu ya bisa berbuah manis. Kalau ada peluang ya kenapa tidak ya, asal kita tuh lakukan secara konsisten ya. Terus kalau ada kritik dan saran itu harus terima dengan ramah ya. Kita tuh harus meresponnya tuh dengan ramah. Itu aja. Mungkin cukup menarik ya kita bahas, tapi kita tidak bisa berlama-lama karena kita sudah masuk di penghujung akhir. Talk show kita membahas tentang bisnis online gitu kan, yang bisa menghasilkan omset miliaran, ratusan mungkin, dan juga mungkin bisa dicoba lah untuk teman-teman semua yang pengen buka bisnis online ataupun memasarkan produk, bisa kalian coba gitu kan, yang berawal dari dua mbak ini gitu kan, yang awalnya iseng mengisi waktu luang kemudian membuat produk dipasarkan sehingga bisa menghasilkan omset yang bisa cukup menjanjikan lah. Mungkin saya rasa cukup untuk talk show kita membahas tentang bisnis dan menggali kesuksesan di bidang kuliner. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan untuk siang hari ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.